Tapi ada satu momen saya melihat dengan sangat jelas, ini baru pertama kali seumur hidup saya. Di depan kamera itu saya melihat saya sendiri. Salam Mbaya, salam sejahtera untuk semuanya ya, yang ada di di alam dunia lah, gitu, khususnya Indonesia. Malam ini kita akan memberikan pendapat kepada Mae atau Mbak Soimah tentang video yang saya lihat. Yang kemarin di videonya Bang Raditya Dika itu ya. Oh iya betul. Ya, saya menceritakan tentang masalah kegaiban dalam dirinya sih. Iya. Boleh kita nanti lihat videonya. Siap. Boleh diceritain nggak, Mai? Emang Mai itu pernah ngaku ke aku sensitif? Gitu? Iya. Sensitif iya. itu maksudnya apa? Sensitif itu apa ya? Gampang mudah kesenggol kali ya. Sangat mudah banget melihat sesuatu yang katanya orang lain nggak bisa melihat. Oh, karena gini, jadi Mbak Soimah itu dari riwayat keturunannya, dia itu keturunan orang-orang bisa. Artinya leluhurnya sudah membukakan alam kegaiban kepada Mbak Soimah. Cuman Mbak Soimahnya belum ngerti. Kenapa? Karena harus ya belajar ke sononya. Itu yang menurut pendapat saya. Gitu. Itu memang yang diwarisi dari leluhurnya ya? Betul, dari leluhurnya. Bisa dikatakan turun-temurun gitu ya? Iya, betul. Karena orang-orang ngerti gitu. Karena untuk supaya si cucunya bisa melihat alam gaib dan bisa mengerti masalah gaib gitu. Biarpun si cucunya itu ibarat Mbak Soimah itu tidak belajar gitu. Jadi dia udah otomatis kebuka aja. Betul, gitu ya? udah otomatis kebuka. Oke, kita lihat foto video kedua. Iya. SMA terakhir aku kesurupan yang parah ibaratnya itu tiba-tiba pas aku ada pagelaran di SMKI waktu itu aku masih sekolah di situ, tiba-tiba kayak diguyur air es seember gitu, yuk gitu dari atas. Nah habis itu aku nggak tahu pingsan, dan setelah itu sering gampang banget melihat sesuatu. Sebenarnya air es itu air kegaiban dia. Karena kegaibannya sudah kebuka, merasa disiram, padahal mah udah ada di dalam dirinya. Ya itu kan saya bilang itu, leluhur itu yang ngebukanya. Karena leluhurnya dia itu yang saya ceritakan yang pertama, bahwa dia itu tuh orang-orang pintar, gitu, orang-orang supranatural gitu maksudnya. Itu pasti otomatis sebenarnya bukan kesurupan sih, sebenarnya udah ada di dalam diri. Jadi keluar alam-alam prajurit leluhur itu, gitu maksudnya. Dengan adanya energi yang di dalam diri dingin itu, berarti kan dingin banget nih, otomatis alam prajurit leluhurnya itu kebuka gitu. Jadi bukan kayak hantu-hantu yang di luar itu bukan. Oh bukan. Itu memang udah ada dalam diri. Iya. Jadi kalau kita bilang di sini tuh kayak kebangun gitu. Iya, kayak kebangun gitu. Ya, semua juga kan karena rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala itu semua juga. Tapi ada satu momen saya melihat dengan sangat jelas, ini baru pertama kali seumur hidup saya. Di depan kamera itu saya melihat saya sendiri. Nah, sebenarnya itu bagian diri dia sendiri, bagian sejarah masa lalu. Sejarahnya banyak ini sebenarnya. Mbak Soimah itu sejarah dari pernah jadi ini. Ya mungkin selanjutnya memang harus dibuktikan dengan ada mediunisasi. Saya izin pada Allah Subhanahu wa taala ya. Namanya manusia mah cuma dikasih titipan ilmu. Tidak mempunyai ilmu manusia itu, dikasih titipan. Karena rahmat dan ridho anjennya, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, saya buka dikit. Next. Jadi ini Maya lagi talk show, Saya lagi talk ini show, lihat kamera, terus lihat kamera, berdiri gitu. Berdiri di depan kamera yang harusnya aku lihat, saya melihat Soimah, wajah saya sendiri. Dan gayanya sampai saat ini masih aku ingat, Soimah, halo, seakan-akan gitu. Di studio sempat saya tanya sama
orang-orang yang mungkin lebih tahu daripada saya, antara dua, ada yang di dunia lain itu suka sama saya, ada yang bilang bahwa itu kembaran saya lah gitu, katanya kan orang di dunia ini kan ada punya 7 kembaran. Oh gitu. Nah itu mungkin ada yang bilang salah satu kembaran saya. Jadi Mbak Soimah juga udah pernah nanya ke itu, mungkin ada yang bilang itu ada yang suka dari alam yang lain. Itu tadi udah kejawab ya Syekh, bukan ya? Bukan. Itu sejarah ya. Sejarahnya dia sendiri gitu. Bukan ada yang suka. Bukan. Itu memang udah sejarahnya gitu. Betul. Ya. Yang keduanya katanya ada orang yang bilang kalau manusia itu dilahirkan dengan 7 kembaran. Itu gimana tuh Syekh? Ya kan di dalam ini juga bahwa manusia itu ada 7 lapis bumi, 7 lapis langit kan, 7 kembaran diri. Sebenarnya sih masih ada, cuman itu rahasia Allah ya, saya tidak akan membicarakannya. Cuman di 7 kembaran betul, cuman masih ada, cuman itu rahasia Allah, saya tidak akan membicarakannya. Hanya orang-orang yang berpikir dan dia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala akan tahu itu berapa lagi dari itu. Dia selalu nunggu rumah ini. Dia selalu berdiri di situ. Jadi ketika mobil datang tuh kadang-kadang dia udah nyambut di situ. Ini yang di sini kayak apa? Cewek. Oh cewek. Terus apa? Cantik kah atau tua, muda? Cantik ada, yang tua ada. Memang ada, cuman ini ada hubungan juga dengan keluarga dulu, keluarga Mbak Soimah dulu, ini keluarganya. Terus alam prajuritnya pada diam di situ gitu, alam prajurit leluhurnya itu. Oh jadi bisa dikatakan makhluk yang telah ditaklukkan oleh leluhurnya dulu ya Syekh? Iya, ngikutin. Jadi memang enggak masalah, enggak jahil apa ya Syekh? Enggak, cuman kan yang namanya manusia kan dengan sensitif, gaib itu kan sensitif, arti ketakutan atau padahal sih nggak apa-apa. Dia lebih ke menjaga kali ya Syekh? Iya. Menjaga kali. Menjaga. Dan katanya sih sosoknya ada cewek, ada tua, ada muda, dan ada berapa banyak sih Syekh kalau misalkan ini sih ya semut saya sih ini semua jelmaan. Oh jelmaan, jadi bukan wujud aslinya itu Syekh? Bukan, ini jelmaan. Ntar kita buktikan. Kita buktikan dengan mediasi, insya Allah akan terbuka. Ada apa di rumah? Dan ini hubungan dengan keluarga juga, kan saya bilang juga. Cuman kan ada jelmaan, tadi buktikan, oh nggak taunya ada sesuatu. Lebih banyak lagi di rumah yang di Jogja. Oh, di Jogja. Banyak banget. Terus katanya juga rumahnya yang di Jogja itu lebih banyak Syekh. Tuh menurut Syekh gimana? Iya. Lebih banyak. Karena yang di rumah di Jogja itu dulunya itu pecahan dari Mataram. Itu. Jadi memang bukan Mataram dulu. Bukan yang biasa-biasa gitu ya? Bukan, ini keturunan. Nih Soimah, ini Mbak Soimah itu keturunan langit. Artinya dia keturunan alam kayangan yang nggak belum sadar aja. Kalau enggak, wah luar biasa. Anugerah ini sebenarnya dengan bisa melihat kegaiban itu. Ya untuk Mbak Soimah, ya sebenarnya saya mohon maaf ya. Sekarang saya mohon maaf memberikan pendapat kepada Mbak Soimah. Jadi gini, Mbak Soimah itu sensit gaibnya kan udah terbuka. Ya apapun juga harus berhati-hati. Kenapa? Ya namanya orang tidak semuanya. Artinya begini, kita di dalam hidup ini ya kita harus berhati-hatilah. Yang namanya sesuatu yang akan merugikan pada diri kita. Kita tidak menyangka siapa-siapa. Cuman ya gitulah. Hati-hati, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah itu Maha mengetahui dan tidak ada kekuatan selain dari kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Mbak Soimah sehat walafiat, dijaga sama Allah dari perkara yang merugikan pada dirinya, dilancarkan dalam segala urusan apa-apa, rezekinya bertambah lagi, ya Allah. Semua keluarganya sehat walafiat juga, semuanya nyaman lagi dalam kehidupannya.
Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu salim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, makasih Syekh. Oke, sama-sama. Malam. Baik.